Shalom, kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel, dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Mazmur 53 menjadi pembacaan kita. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Sahabat Yesus yang saya kasih, keluarga besar Rema, Mazmur Daud ini tidak jauh berbeda dan persis dengan Mazmur yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-14. Berbicara tentang manusia-manusia yang menolak Allah. Yang disebutkan di sini, saudara-saudara, adalah orang-orang bebal. Orang bebal adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya segambar dengan rupa Allah, tapi jatuh dalam dosa dan tidak berpikir sebagaimana mestinya manusia berpikir lagi. Dan kerusakan ini, saudara-saudara, membuat manusia ini menolak Allah. Dan ketika keselamatan pun datang ke dalam dunia, saudara-saudara, melalui Yesus Kristus, tetap terjadi bahwa ada banyak manusia yang tetap, saudara-saudara, mengandalkan kemampuannya, menyalahgunakan kemampuan yang Allah berikan di dalam dirinya untuk tidak mempercayai Allah. Mereka tetap menolak Allah. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang seperti ini, saudara, adalah bebal, tidak berakal budi. Kehidupan mereka, saudara-saudara, penuh kecurangan, tidak bisa berbuat baik atau tidak ada kebaikan. Sekalipun mungkin menurut mereka, mereka sedang berbuat baik. Tetapi saudara-saudara, Allah memandang mereka dari surga dan melihat bahwa mereka tidak berakal budi. Dan mereka tidak mencari Allah. Jadi orang-orang bebal ini, saudara, dikatakan dalam Alkitab, hidup mereka bobrok. Hidup mereka bobrok karena tidak mau percaya dan tidak mau menerima akan adanya Allah. Mereka menolak itu semua. Dan inilah yang kita sebut selama ini sebagai paham ateisme. Mereka orang-orang yang memiliki paham yang berbeda, saudara-saudara, dari manusia-manusia yang mempercayai adanya Sang Pencipta. Dengan pikiran, dengan logika mereka yang adalah pemberian dari Allah Sang Pencipta itu, mereka tidak mau menerima dan mereka menolak Allah. Dan mereka mengelola dalam pikiran mereka untuk dapat memiliki Allah sendiri, saudara-saudara. Mereka menolak Allah di dalam hidup ini, tetapi mereka mempercayai hal-hal yang lain. Dan sebenarnya mereka tidak, sampai mereka sadar bahwa itu adalah yang disebut ilah bagi mereka atau Allah. Nah, saudara, manusia tidak bisa lepas dari itu. Bahwa sebenarnya di dalam diri manusia mempercayai ada kekuatan di luar dirinya yang lebih hebat, yang dahsyat, yang membuat segala sesuatu ini ada. Tetapi saudara, firman Tuhan di dalam kitab Roma dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa ada yang menutupi mata mereka. Inilah pekerjaan iblis, saudara-saudara. Dalam firman Tuhan, iblis menutup mata hati manusia untuk mengenal Allah, untuk dapat mempercayai adanya Allah. Dan saudara yang saya kasihi, firman Tuhan, Raja Daud berkata, orang seperti ini, orang yang bebal. Di dalam kehidupan kekristenan, saudara, bisakah paham ini masuk di dalam? Ya,
Ada banyak orang, saudara-saudara, yang mengaku dirinya Kristen, yang di dalam KTP-nya Kristen, sudah dibaptis sejak dari kecil, sudah diserahkan kepada Tuhan. Bahkan ada yang sudah pergi ke Yerusalem, dibaptis di sana, saudara-saudara, di sungai Yordan di mana Yesus tepatnya dibaptis. Tetapi cara hidupnya, saudara-saudara, tidak menunjukkan bahwa dia orang yang percaya. Dan ini tidak jauh berbeda dengan orang ateis. Dia hanya melakukan ritual-ritual itu semuanya untuk menunjukkan bahwa dia Kristen. Tetapi dalam kehidupan keseharian, kehidupan mereka sama seperti yang dikatakan oleh Daud di sini. Curang, tidak berbuat baik, busuk, menjijikkan, saudara-saudara. Sepertinya mereka tidak pernah mengenal Allah. Cara hidup mereka adalah hidup dalam pikiran mereka sendiri. Keinginan-keinginan daging mereka sendiri. Kemauan-kemauan mereka sendiri. Mereka tidak pernah untuk menanyakan kepada Tuhan untuk keputusan-keputusan mereka. Mereka tidak pernah datang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk apa yang harus mereka lakukan dan hadapi ke depan. Semuanya dilakukannya dalam kehendak mereka dan pikiran-pikiran mereka sendiri yang jauh dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti ini. Kita Kristen, kita berkata percaya kepada Yesus, bahkan mungkin saudara ke gereja, tetapi hidupmu menunjukkan bahwa engkau seorang ateis, tidak pernah mengikut sertakan Allah di dalam perjalanan-perjalanan hidupmu, kecuali ketika engkau berada di gereja atau sedang beribadah, baru kau tahu bahwa engkau sedang bersama Allah. Di luar dari itu, engkau jalan dalam kemauanmu, keinginanmu sendiri, dalam saudara-saudara, dosa-dosamu tetap ada padamu. Dan firman Tuhan datang kepada kita bahwa bertobat. Firman ini diberikan untuk menyadarkan kita mau bertobat, bahwa keselamatan sudah datang melalui Yesus Kristus dari Bukit Sion, saudara-saudara. Telah datang keselamatan itu, saudara-saudara, yang diberikan kepada kita semuanya. Jangan sampai, saudara-saudara, bahwa ada sebuah kisah yang pernah terjadi di satu negara bagian Amerika, di California pada tahun 1918. Ada sekelompok pencuri mobil, saudara. Dan pencuri mobil ini membawa mobil itu dan polisi mencari mereka secara intensif dan mengumumkan melalui radio-radio yang bisa ditangkap di atas mobil-mobil yang ada di luar negeri, yang ada radio-radio di sana, saudara. Dengan maksud untuk apa? Untuk menyelamatkan, saudara, sang pencuri. Bukan untuk hanya sekedar supaya sang pencuri mau mengembalikan mobil, supaya pencuri mau diajak berkomunikasi dan segera menemui polisi. Karena apa? Di atas mobil VW yang mereka curi itu, sang pemilik mobil telah meletakkan, baru saja membeli makanan atau biskuit-biskuit yang berisi racun tikus yang untuk mereka pakai membasmi tikus di rumah mereka. Jadi berbahaya untuk nyawa mereka, saudara-saudara. Jangan sampai seperti ini yang terjadi, bahwa keselamatan sudah diberikan, tetapi kita menolaknya. Jangan sampai bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini sebagai jalan keselamatan. Dialah kebenaran dan hidup dan jalan menuju kepada surga, saudara-saudara, tetapi ditolak oleh orang. Adapun yang sudah menerimanya, saudara-saudara, tetapi dalam cara hidupnya dia menolak Kristus. Cara hidupnya, saudara-saudara, pola hidupnya, pola pikirnya adalah kehidupannya sepertinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pastikan, saudara, bahwa engkau orang-orang yang betul-betul sudah diselamatkan dengan cara engkau percaya kepada Yesus, mengakui Yesus Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Tetapi saudara, lebih dari itu, hidupmu hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Tidak hidup seperti orang yang tidak percaya dan mengakui adanya Allah. Kalau saudara adalah orang yang menolak adanya Allah selama ini, saya beritahu kepada saudara, ada kesempatan bagimu untuk membuka hati dan percaya Allah ada. Apapun alasan saudara, saudara sadar di dalam hati nurani terkecilmu bahwa ada penguasa yang lebih daripada
apa yang kau rasakan dan lihat sekarang ini. Dan itu adalah Allah sebenarnya sedang berbicara di dalam hatimu. Dia mengasihi engkau, dia mencintai engkau, buka hatimu, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada pemulihan atas hatimu. Dia pulihkan hatimu, hidupmu, pikiranmu. Dan engkau akan mengalami kembali, akan kasih karunia Tuhan, keselamatan. Dan engkau bukan hanya mengalami keselamatan dan berkat Allah di bumi, tetapi kelak ketika meninggalkan bumi, ada kepastian engkau bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena itu saudara, sekali lagi saya peringatkan, melalui firman Allah ini, jangan jadi orang Kristen yang hidupnya seperti ateis. Dan kalau ada di antara saudara yang mendengar ini dan menolak adanya Allah, buka hatimu kembali. Ada pemulihan dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah dia Allah yang kekal, yang hidup di dalam setiap kita melalui Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Saya Pastor Sam mengucapkan salam restorasi.